Mahfud MD langsung kicep tentunya, dikarenakan Kaisang langsung mengambil momen khusus di mana Mulyono yang dipopulerkan oleh Mahfud MD digunakan Kaisang dengan menggunakan rompi hitam bertuliskan dan gambar Putra Mulyono. Waduh, luar biasa. Sindiran dan hinaan dijadikan kekuatan untuk melawan yang menghina. Itulah keluarga Jokowi, cerdas banget. Putra Mulyono. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, kembali mencuri perhatian saat menyambangi Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 24 September 2024. Kaisang mencuri perhatian warganet gara-gara rompi yang dikenakannya. Ya, gimana nggak jadi omongan? Rompi yang dikenakan Kaisang saat menyapa warga bertuliskan Putra Mulyono. Ya, sekali lagi, Putra Mulyono. Tulisan itu terdapat di bagian belakang rompi, lengkap dengan gambar siluet menyerupai ayahnya. Mulyono sendiri merupakan nama pertama Jokowi. Jokowi pernah bercerita, dirinya diberi nama Mulyono saat dilahirkan. Namun, nama Mulyono terpaksa diubah karena Jokowi kecil sering sakit-sakitan. Nah, sekarang nama Mulyono justru digunakan warganet untuk menyindir atau mengkritisi Jokowi. Bukannya sadar, malah dimanfaatkan Kaisang buat gini. Aduh. Akhirnya anak abah pada kepanasan begitu ya, dikarenakan semua apa yang dijadikan hinaan oleh lawan politiknya malah dijadikan kekuatan untuk menyerang balik. Seperti Gibran menggunakan kata asam sulfat yang diunggah oleh Masinton Pasaribu dengan kata Samsul malah dijadikan kaos Samsul. Demikian juga dengan Pak Joko Widodo yang dihina oleh Prabowo dengan supir andong, dan akhirnya Pak Jokowi menggunakan andong. Sungguh luar biasa. Cerdas banget ya. Inilah rompi yang dipakai Kaisang Pangarep saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa siang. Belum selesai soal kisruh jet pribadi, Kaisang Pangarep putra Presiden Joko Widodo kembali menarik perhatian publik. Kaisang terlihat menggunakan rompi hitam dengan bertuliskan Putra Mulyono. Putra Mulyono. Ya, sekali lagi, Putra Mulyono. Ya, dengan didampingi oleh pengurus PSI, Kaisang atau anak Mulyono menggunakan rompi hitam bertuliskan dengan didampingi sejumlah pengurus Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang Pangarep mengunjungi Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Kaisang belusukan sembari membagikan buku dan susu kemasan kepada anak-anak yang tinggal di desa tersebut pada Selasa sore. Tak hanya itu, Kaisang juga berjanji akan merenovasi rumah warga yang tidak layak huni sebagai salah satu upaya untuk menurunkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Saya ini sebagai ketua umum PSI, walaupun nggak bisa membuat kebijakan untuk publik, kami ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa memiliki rumah layak huni, setidaknya ada kamar, ada ruang tamu, dan yang pasti ada untuk MCK. Saya kira itu aja untuk keliling di sini supaya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia ini bisa. Itu aja. Kegiatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini menjadi belusukan pertama Kaisang di tengah isu dugaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi. Syahabudin Natar melaporkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nama Mulyono dipopulerkan oleh Mahfud MD sebagaimana nama asam sulfat digunakan atau dipopulerkan oleh Masinton Pasaribu. Kekuatan masyarakat sipil mulai muncul, daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Menurut saya sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Sekarang kita lihat perkembangan.
Itulah Mahfud MD yang pertama kali mempopulerkan nama Mulyono, padahal itu adalah nama kecil. Namun demikian dijadikan kekuatan untuk membalikkan keadaan di mana olok-olok itu dijadikan kekuatan untuk melawan Mahfud MD dengan menggunakan rompi hitam bertuliskan anak Mulyono. Waduh, langsung kicep harusnya Mahfud MD. Tidak hanya sekali dua kali Mahfud MD menggunakan kata-kata Mulyono, juga sering keras Pak Mahfud mengatakan Mulyono semakin parah mainnya. Aduh, parah. Kan diberhentikan sebagai ketua. MK memutuskan pencalonan Gibran tuh pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat, sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan, diberhentikan sebagai ketua. Ini rupanya Pak Mulyono secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Ya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang Hakim Agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus. Itulah Mulyono. Itulah Mahfud MD yang begitu gencar menyerang Presiden Joko Widodo dengan hinaan ataupun merendahkan kata Mulyono. Tentu saja begitu sangat senang sekali. Namun demikian keadaan sekarang sudah terbalik. Mahfud MD juga mengatakan membongkar rencana licik Mulyono. Aduh. Ya, rencana licik Mulyono dibongkar oleh Mahfud MD. Luar biasa Pak Mahfud ya mentalnya ya. Mental ya cewek. Ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih mulai dari apel kepala desa itu yang dimotor oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah tidak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis, itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan, kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu, tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa, iya toh dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut, tiba-tiba April gugat perdata, kan ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata, dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga. Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan? Alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Itulah fitnahan Mahfud MD kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan kalau saya nggak dapat anaknya yang jadi presiden, intinya seperti itu ya. Namun demikian semuanya Tuhan akan ya
akan membuka semua aib masing-masing kalau semuanya itu pada waktunya akan terbukti siapa yang pecundang dan siapa pemenang. Kaisang lagi-lagi bikin heboh bro. Kali ini dia pakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Nah, Mulyono ya itu nama asli Jokowi yang sering banget dipakai buat ngejek dan kritik teman-teman. Tapi bukan nanggepin serius, malah dijadiin bahan bercandaan. Dan bukan cuma Kaisang aja kan, waktu itu Gibran juga sama. Dulu dia salah ngomong asam folat, malah jadi asam sulfat, langsung viral dan dipanggil Samsul terus-menerus. Bukannya koreksi diri, malah dia pakai buat jadi nama panggung. Kritikan publik malah diolah jadi guyonan teman-teman, seolah mereka kebal dari kritikan, nggak peduli sama omongan rakyat. Jokowi juga pernah waktu itu, kalau kalian ingat, waktu Prabowo itu ngejek dia tukang andong di tahun 2014. Bukannya dijawab serius, Jokowi malah bales naik andong keliling Bundaran HI setelah menang Pilpres. Ya, ini tanda serius dengerin kritik atau cuma sekedar show biar kelihatan menang dari ejekan publik? Kayaknya keluarga ini punya satu pola yang sama, kritik dan ejekan malah dijadiin branding, sementara rakyat nungguin aksi nyata dan pemimpin yang dengerin keluhan. Ngomong-ngomong, Kaisang gak mau nih pakai tulisan adik Fufu Fafa atau pakai tulisan nebeng temen. Mulyono tuh, Pak 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 Mulyono tuh.